Halo semuanya, jadi pada hari ini ini adalah eh, jadi halo selamat pagi. Jadi ini adalah video self taking gue yang pertama kali diambil dengan menggunakan kamera laptop. Ya, sengaja ini gue setting kualitas yang paling rendah ya biar hemat memori gitu ya dan juga ringan juga gitu. Tapi yang paling terpenting adalah ya gue bisa melakukan ini dengan baik gitu ya dengan rutin aja gitu nggak perlu harus bagus-bagus amat lah cuma buat latihan doang. Jadi pada hari ini gue mau cerita apa ya, ini tadi pagi gue bangun ke pagian gitu ya, bangun ke pagian tengah malam gue bangun gue tidur lagi udah gue langsung apa namanya bangun gitu terus nonton Liverpool ya, nonton Liga Champions. Pada akhirnya Liverpool pun menang ya, padahal gue harap si Villarreal tuh yang menang tuh yang mungkin kalau misalnya Man City lolos ya akan lebih mudah kiranya untuk bisa City memenangkan Liga Champions gitu ya kalau lawannya di Villarreal mungkin di final. Bukannya meremehkan ya, tapi ya memang sepertinya sih akan lebih mudah menang apabila lawannya di Villarreal itu di final. Tapi pada akhirnya Liverpool yang menang, ya udah sih tidak apa. Selamat bagi para kopitas di luar sana yang hari ini full senyum anjay. Kemudian ya gue juga eh, hari ini menyelesaikan satu chapter lagi di bukunya Sapiens Scarivo Noah Harari yang hari ini beliau menceritakan soal bagaimana Imperium sesungguhnya berhasil gitu ya dalam mengupayakan penyatuan umat manusia ke dalam satu kultur dan pemikiran yang sama gitu ya. Di tahapan pembentukan Imperium menurut beliau adalah salah satu hal yang penting dalam proses penyatuan manusia gitu. Karena dalam konsep yang beliau kemukakan bahwa sesungguhnya manusia itu dari awal itu tersebar gitu ya dalam berbagai macam jenis tribe, kingdoms dan lain-lain gitu di berbagai belahan dunia seperti Australia, Amerika gitu, Arab, Afrika gitu. Pada zaman sebelum Masehi kan seperti itu ya kondisi umat manusia. Kemudian ya berangsur-angsur terjadi pembentukan berbagai kerajaan, terjadi apa namanya pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat, membentuk kelompok masyarakat yang lebih besar, membentuk suatu imperium yang terjadi melalui penaklukan begitu yang kebanyakan juga disertai dengan pertumpahan darah begitu ya, baik itu antara si penakluk maupun pihak yang ditaklukkan. Semuanya itu hingga sekarang ini di zaman globalisasi menurut beliau itu diakibatkan oleh itu merupakan suatu konsep penyatuan manusia gitu ya, bagian dari konsep penyatuan manusia yang beliau kemukakan gitu ya. Dengan adanya globalisasi yang terjadi sekarang juga uh, kita tuh nggak hanya berperilaku ya, kita tuh nggak hanya berperilaku sebagai penduduk sebuah warga negara sekarang, tapi juga penduduk global yang menaati sistem global, yang mengadopsi nilai-nilai global seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya seperti itu. Itu kan semua nilai-nilai global ya, yang diterima oleh sebagian besar umat manusia begitu. Bahkan di negara-negara yang paling fasis seperti Korea Utara pun dengan penolakan mereka yang begitu keras terhadap nilai-nilai Barat, sesungguhnya mereka juga mengakui bahwa nilai-nilai Barat itu merupakan nilai-nilai yang global begitu yang telah diadopsi oleh banyak orang di dunia, tinggal mereka aja yang belum
tinggal mereka yang istilahnya 1% of the people gitu ya, Korea Utara gitu. Bahkan China yang merupakan dulunya negara komunis terbesar di dunia ini udah mengadopsi nilai-nilai kapitalis dalam perekonomian mereka. Maka ya begitulah konsep penyatuan manusia yang dikemukakan oleh Yuval Noah Harari. Itulah yang mungkin bisa gue ceritakan juga pada kesempatan kali ini ya, soft talking hari ini. Sampai jumpa, ini udah lewat 5 menit. Padahal ya coba 5 menit udah lagu akhir sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Yo.